Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang penting banget dan pastinya relevan buat banyak dari kita. Gimana sih caranya mengatasi asam urat secara alami? Tapi kita nggak akan cuma ngomongin cara ngilangin nyerinya aja. Kita bakal bongkar sampai ke akar-akarnya. Coba deh, pernah ngerasa gini nggak? Lagi enak-enak beraktivitas, tiba-tiba nyeri asam urat datang. Minum obat, nyerinya hilang. Tapi beberapa minggu atau bulan kemudian, kambuh lagi. Terus aja gitu siklusnya. Pasti capek kan? Belum lagi kepikiran, ini obat kalau diminum terus-terusan aman nggak ya buat ginjal? Nah, kabar baiknya adalah ada kok jalan keluarnya. Kita sangat-sangat bisa mengelola asam urat tanpa harus ketergantungan sama obat pereda nyeri. Kuncinya cuma satu, kita harus paham betul apa sih biang keladi atau akar masalah yang sebenarnya. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bedain dulu, apa itu angka asam urat tinggi dan apa itu serangan gout. Ini penting banget. Terus, kita akan kenalan sama 5 organ kunci di tubuh kita yang jadi pemain utama. Setelah itu, baru kita bahas strategi praktisnya, baik saat nyeri akut lagi nyerang, dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya biar nggak balik-balik lagi. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Ini adalah fondasi dari semua strategi alami yang akan kita bahas. Kalau konsep ini udah paham, kesananya bakal lebih gampang. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ada beda besar loh antara asam urat tinggi sama serangan gout. Asam urat tinggi itu ya cuma angka di hasil lab. Banyak orang angkanya tinggi, tapi nggak ngerasain apa-apa. Nah, rasa sakit yang luar biasa, bengkak, merah, panas, itu namanya serangan gout. Itu terjadi waktu asam urat udah mengkristal di sendi, terus sistem imun kita panik dan nyerang kristal itu. Jadilah peradangan hebat. Jadi fokus kita bukan cuma nurunin angkanya, tapi gimana caranya biar nggak ada lagi drama peradangan ini. Sekarang kita masuk ke inti permainannya. Kalau mau beresin masalah gout dari akarnya, kita nggak bisa cuma fokus ke satu hal. Kita harus perhatikan 5 area penting di tubuh kita ini secara barengan. Betul, 5. Angka ini jadi pegangan kita. Semua strategi jangka panjang kita nanti akan berputar untuk mendukung fungsi kelima organ atau sistem ini. Ini bukan lagi soal satu obat untuk satu gejala, tapi pendekatan yang lihat tubuh kita secara utuh. Yang pertama, hati. Anggap aja hati ini sebagai pabrik utama yang memproduksi asam urat. Kalau fungsi detoks di hati ini nggak optimal, produksinya bisa jadi kebablasan. Nah, untuk mendukung kerja hati, kita bisa manfaatin herbal lokal kayak temulawak dan daun salam. Plus, pastikan nutrisi penting seperti kurkumin dan vitamin B tercukupi. Organ kedua yang super vital, ginjal. Ginjal ini tugasnya berat banget. Dia yang membuang sekitar 70% asam urat dari tubuh kita. Kalau ginjalnya capek atau kerjanya melambat, ya otomatis asam urat bakal numpuk. Makanya, minum air putih yang cukup, kira-kira 2,5–3 liter sehari, itu hukumnya wajib. Herbal seperti kumis kucing dan seledri juga bagus banget buat bantu kerja ginjal. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya. Lihat kan, peran ginjal itu dominan banget, 70%. Tapi jangan remehkan yang 30% sisanya, karena itu juga bagian penting dari strategi kita. Yap, 30% sisa asam urat itu dibuang lewat usus. Ini adalah jalur pembuangan pintu belakang yang sering banget kita abaikan. Kalau usus kita sehat, bakteri baiknya seimbang, proses pembuangan ini bakal lancar jaya. Makanya, penting banget makan makanan yang kaya prebiotik seperti pisang atau pempek dan juga probiotik dari makanan fermentasi. Oke, sekarang kita ke lokasi kejadian perkaranya, yaitu sendi. Disinilah kristal-kristal tajam itu numpuk dan bikin masalah. Jadi pendekatan kita di sini adalah meredakan peradangannya secara alami. Herbal seperti kunyit dan jahe itu jagoan anti radang. Begitu juga nutrisi kayak omega 3 yang banyak di ikan laut. Dan yang kelima, ini yang sering disalahpahami, sistem imun kita. Ingat ya, rasa sakit yang hebat itu bukan karena kristalnya, tapi karena reaksi sistem imun kita yang terlalu lebay ngelihat kristal itu. Jadi tujuannya bukan meningkatkan imun, tapi menyeimbangkan responsnya biar nggak panikan. Caranya, lewat puasa ringan, pola makan yang benar, dan tidur yang berkualitas. Oke, itu tadi gambaran besarnya untuk jangka panjang. Tapi pertanyaannya, gimana kalau serangannya udah keburu datang? Nyerinya kan luar biasa. Ada nggak sih pertolongan pertama alaminya? Tentu ada. Salah satu pemadam kebakaran darurat adalah baking soda. Tapi tolong dengarkan baik-baik. Ini harus super hati-hati. Dosisnya cuma 1/4 sendok teh, dilarutkan di air hangat, diminumnya setelah makan. Ingat, ini cuma buat darurat, maksimal 2 kali sehari, dan nggak boleh lebih dari 3 hari berturut-turut. Dan yang paling krusial, ini pantangan keras buat yang punya hipertensi, masalah ginjal, atau jantung. Tolong dicatat ya.
Nah, kalau mau alternatif yang jauh lebih aman, coba deh bikin jamu herbal ini. Kombinasi kunyit, jahe, daun salam, dan seledri itu efek anti radangnya kuat banget. Gampang kok, tinggal cemplungin semua bahan ke 600 ml air, rebus sampai airnya sisa setengah. Minum ramuan ini 2 kali sehari pas serangan lagi parah-parahnya. Nah, setelah nyerinya reda, perjuangan kita belum selesai. Malah disinilah pekerjaan yang sesungguhnya dimulai, yaitu membangun benteng pertahanan, biar serangannya nggak datang lagi. Ini dia peta jalannya. Untuk jangka menengah, kita bisa pakai herbal secara rotasi. Terus-menerus, coba deh pantau pH urin. Usahakan agak basah sedikit, karena ini bantu melarutkan asam urat. Dan yang jadi fondasi setiap harinya, ya 3 hal. Minum cukup, makan yang benar, dan gerak badan. Plus pilar gaya hidup kayak puasa ringan dan tidur cukup, itu ngefek banget. Kita ngomongin diet lebih detail ya. Ini bukan soal pantangan yang bikin stres. Ganti pola pikirnya, jadi apa yang harus saya perbanyak? Perbanyak sayuran hijau, buah beri, ceri, dan alpukat. Daging-dagingan gimana? Boleh, semua jenis protein itu oke. Kuncinya di cara masaknya. Jangan digoreng, dan stop pakai bumbu instan kemasan. Cari lemak sehat dari ikan dan biji-bijian. Dan kopinya dibatasi ya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, yuk kita sama-sama ubah cara pandang kita. Gout atau asam urat itu serius, bukan cuma soal angka tinggi di kertas hasil lab. Ini dia inti dari semuanya. Anggaplah gout itu sebagai sinyal, sebagai alarm dari tubuh kita. Alarm yang ngasih tahu kalau ada sistem-sistem penting, yaitu metabolisme, ginjal, usus, dan sistem imun yang lagi nggak seimbang dan butuh perhatian lebih dari kita. Memang, pendekatan alami ini nggak instan kayak minum obat, tapi hasilnya jauh lebih permanen, bisa membebaskan kita dari siklus nyeri tanpa harus bergantung sama obat, dan yang terpenting, sekaligus menjaga organ-organ vital kita tetap sehat untuk jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk memulai perjalanan ini dan mengambil alih kendali penuh atas kesehatan Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.